Tiket Piala Dunia Sepak Bola usia 17 tahun sukses digenggam Garuda Muda usai mengalahkan Yaman 4-1. Bermain di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi, Indonesia membuka keunggulan melalui gol indah sayap kiri Zahabi Goli di menit ke-15. Menit berselang, skema serangan pasukan Nova Arianto dari sisi kiri dituntaskan sundulan Fadli Alberto. Sempat ragu karena jebakan offside, gol Alberto disahkan wasit. Penyerang asal Bojonegoro, Jawa Timur itu menuntaskan operan silang dari pencetak gol pertama, Zahabi Goli. Babak pertama ditutup dengan skor 2-0 untuk keunggulan Indonesia. Di babak kedua, tepatnya di menit ke-50, Yaman diberi hadiah penalti. Sang kapten, Mohamed Al-Garash, menaklukkan kiper Garuda Muda, Dafa Al-Ghasemi. Skor pun berubah 1-2. Di menit ke-85, giliran Indonesia yang diberi sepakan penalti. Evandra Florasta kembali maju sebagai Algojo dan mencetak gol keduanya di Piala Asia 2025 sekaligus mengubah skor menjadi 3-1. 3 menit berikutnya, Evandra cetak gol keduanya di laga ini sekaligus ketiga selama Piala Asia. Evandra menuntaskan bola rebound di kotak penalti dan menutup pesta gol Garuda Muda atas Yaman 4-1. Indonesia pimpin klasemen sementara grup C dengan poin 6, otomatis lolos ke perempat final dan resmi jadi peserta Piala Dunia usia 17 tahun di Qatar November mendatang. Pemirsa, kemenangan Garuda Muda atas Yaman 4-1 memastikan tim nasional sepak bola kelompok umur 17 tahun ke Piala Dunia di Qatar November 2025. Pasukan Nova Arianto mencetak sejarah pertama kali lolos ke Piala Dunia melalui babak kualifikasi. Kita akan bahas timnas Garuda Muda bersama narasumber yang sudah hadir di Studio Mawar NT Tower. Ada Pak Muhammad, ayah dari pemain Zahabi Goli. Selamat sore Pak Muhammad. Sore Mbak. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Iya, sore Mbak. Dan pemirsa, kita juga sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan dua narasumber. Yang pertama adalah manajer timnas usia 17 tahun Ahmed Zaki Iskandar yang ada di Jeddah, Arab Saudi, dan juga pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan atau Bung Yuke. Selamat sore Pak Zaki dan selamat sore Bung Yuke. Selamat sore Mbak, selamat sore Bung Yuke. Selamat sore Pak Ahmad. Ya, selamat sore Pak. Iya, terima kasih semuanya sudah meluangkan waktu untuk NTV pada sore hari ini. Saya ke Pak Muhammad terlebih dahulu. Pertama-tama selamat atas kemenangan semalam dan selamat juga untuk gol yang sangat luar biasa tadi malam dari luar kotak penalti. Seperti apa perasaan Anda ketika melihat gol semalam? Oh, kebetulan kan saya juga nobar tuh di rumah ya. Ya, alhamdulillah saya sempat terharu juga, rasa sedih juga, bersyukur juga dah, alhamdulillah. Campur-campur ya rasanya. Iya, Goli bisa cetak gol yang luar biasa dah, gol kelas dunia dah, alhamdulillah gitu. Iya, ini namanya Goli memang dirancang dari ketika menamai anak ini memang sudah tahu mau diproyeksikan jadi pemain bola atau gimana nih Pak? Sebenarnya sih ini aja ya, dulu kan saya kan main bola juga tuh, ngikut klub juga, jadi yang namain ini ya Ustadz gitu, nama anak lu karena lu sering ngegolin, jadi Zahabi Goli, Muhammad Zahabi Goli. Zahabi itu kan emas, gol itu mahal, jadi emas yang mahal artinya gitu. Emas yang mahal, iya. Zahabi Goli. Dan memang tadi malam itu penampilan yang sangat luar biasa dan sangat mengagetkan di 15 menit pertama ya Pak Muhammad, kemudian gol itu tercipta. Tapi kalau melihat gol semalam, Anda merasanya memang itu adalah kekuatan dari Goli, biasa melancarkan gol-gol dari luar kotak penalti, atau Anda cukup terkejut ada tercipta gol seperti itu? Ya, alhamdulillah juga emang dia tuh sering
kalau saya lihat sering ngegolin seperti itu, sering, bukan sekali 2 kali. Kayak kemarin uji coba di Jogja juga tuh golnya hampir sama kayak gitu, untuk tiang masuk ke dalam. Oke, jadi itu memang kekuatan Goli ya? Iya, kekuatannya. Oke, ini Goli, Anda kan juga pelatih ya Pak Iya. Muhammad ya, pelatih SSB. Ini anak yang memang Anda latih sendiri atau seperti apa? Kalau boleh cerita sedikit perjalanan Goli mulai dari ketika menekuni sepak bola sampai kemudian akhirnya sekarang bisa masuk ke timnas. Ya alhamdulillah perjalanan Goli ya di SSB dulu saya juga sempat ngelatih juga kan, ngelatih Goli juga, ngasih motivasi. Kadang kalau lagi libur latihan kan saya ngelatih sendiri dia kan, ngasih tambahan latihan. Terus ke depannya dia ikut Liga Top Skor, dipinjem RMD remaja masa depan. Ya akhirnya alhamdulillah bisa ikut ada seleksi, dipanggil gitu. Ini anaknya yang mau atau Pak Muhammad yang punya ambisi untuk? Enggak, kalau kita ngikutin anaknya aja. Kalau dia ini selalu saya support aja gitu. Kalau support, ngasih motivasi. Kalau dia kan udah ada bakatnya, ya kita harus sebagai orang tua ngasih semangat, motivasi. Mulai terlihat bakat itu dari usia berapa? Dari pas SD lah. Oh SD ya? Iya, pas Jadi bukan SD. seperti kalau Evandra kemarin saya wawancara orang tuanya dari umur 2 tahun. Kalau Goli dari umur berapa? Kalau Goli sebenarnya dari TK udah ngikut tuh, udah kelihatan bakatnya. Tapi kan yang lebih menonjol tuh kira-kira umur SD kelas 6 lah. Dan itu sudah langsung dimasukkan ke klub untuk latihan atau dari sekolah? SSB dulu, SSB. SSB dulu ya. Baru SMP tuh main-main ikut Liga-Liga Top Skor, usia 13. Dan sekarang usianya sudah 16? 16 ya. 16 tahun ya. Oke, 16. nanti kita akan cerita lagi soal perjalanan Goli sampai di hari ini ya bisa kemudian menjadi salah satu pahlawan yang menggolkan kemarin. Siap, Saya beralih dulu ke Pak Zaki sekarang. Pak Zaki, kemenangan Ya, Mbak. semalam itu kemudian ada yang mengatakan itu adalah pembuktian bahwa kemenangan melawan Korea Selatan bukanlah keberuntungan. Kalau Anda sendiri, apa pendapat Anda? Setiap tim yang ada di grup kita ini memiliki kekuatan dan kelemahan yang tentu saja berbeda-beda. Begitu juga dengan kemampuan individu dari para pemainnya. Nah, tim pelatih kita, Coach Nova beserta seluruh asisten pelatih, para analis, itu sudah merancang strategi untuk setiap strategi yang berbeda menghadapi tim yang berbeda. Nah, tentu saja tim yang sudah dibentuk sekarang ini, Timnas U17 ini kan sudah hampir setahun, bahkan setahun lebih sudah dibentuk ya, dari mulai persiapan AFF, kemudian penyisihan Piala Asia, sampai sekarang di putaran Piala Asianya. Ini tentu saja sudah menjadi tim yang alhamdulillah solid, dan satu dengan yang lain setiap pemain mengetahui karakternya masing-masing, begitu juga dengan tim pelatih kita. Maka dari itu, pemilihan strategi yang tepat untuk menghadapi tim-tim yang ada di grup Indonesia ini menjadi faktor kunci. Dan disiplin anak-anak, kerja keras dari anak-anak timnas kita ini bisa kita lihat ya dari 2 pertandingan yang sudah kita lalui, tentu saja menjadi sesuatu yang sekarang ini menjadi semangat, menambah semangat sepak bola Indonesia. Untuk motivasi dan semangat, saya juga berterima kasih kepada seluruh keluarga para pemain. Pak Ahmad kemarin sudah sebelum pertandingan lawan Korea sudah menyempatkan diri membuat cuplikan video dukungan kepada anak-anak kita yang ada di sini, dan itu menjadi menjadi booster buat anak-anak, ekstra motivasi dan semangat setiap pertandingan. Oke, Pak Zaki, hasil 4-1 itu sesuai target atau jauh melampaui target yang ditentukan sebelumnya? Kalau hasil dari gol yang diciptakan, ya alhamdulillah melampaui target kita, karena kita hanya memperkirakan maksimum kita bisa menang dengan 2 gol selisih melawan Yaman. Tapi ternyata kan bisa lebih. Dan juga pada saat melawan Korea Selatan, memang target kita meraih poin, apakah itu seri, dan ternyata bisa menang, ini juga sangat luar biasa sekali. Artinya, di setiap turnamen ini faktor kunci yang paling penting adalah bagaimana kita bisa meminimalisir kesalahan dari tim kita, kemudian memaksimalkan kesalahan dari tim lain.
Nah, itu kunci yang sangat penting sih sebetulnya di setiap pertandingan atau game di turnamen-turnamen besar seperti Piala Asia ini. Berbeda kalau kita bermain di liga yang pertandingannya lebih dari 30 pertandingan. Artinya setiap pertandingan di turnamen itu benar-benar harus kita pertimbangkan dan kita fokuskan untuk meraih hasil maksimal. Karena tidak ada lagi yang home and away seperti liga. Iya. Baik, saya ke Bung Yuke sekarang. Bung Yuke, Anda setuju tidak kalau kemudian banyak pihak yang menilai kemenangan 4-1 ya, 4-1 yang sesuatu yang memang di luar target dan prediksi sejumlah pihak, itu kemudian menjadi pembuktian bahwa kemenangan sebelumnya itu bukan sesuatu yang diakibatkan oleh faktor keberuntungan? Ya, pertama saya ucapkan selamat dulu Pak Zaki, luar biasa Pak. Saya respect sekali dengan kepemimpinan Bapak di tim ini, dan juga mohon sampaikan salam juga kepada para pelatih, luar biasa kebersamaannya dan juga pendekatan yang dilakukan. Terutama juga kepada pemain ya, berjuang total banget. Iya, saya menyambung dari apa yang tadi ditanyakan oleh Tasya, bahwa dalam permainan itu keberuntungan selalu ada. Semua permainan olahraga itu pasti ada faktor keberuntungan. Tapi kalau nggak diupayakan, keberuntungan itu nggak akan pernah ada. Jadi ini kombinasi ya, ini kombinasi. Semua orang mendapatkan keberuntungan kalau dia nggak usaha, dia duduk-duduk aja gitu, nggak akan datang itu keberuntungan. Nah kemarin itu memang itu sudah by design menurut saya. Strategi yang diterapkan oleh Coach Nova saat menghadapi Korea itu memang sudah direncanakan pastinya. Karena kita juga sadar diri ya. Ini yang kita hadapi di laga pertama itu Korea gitu. Jadi kita harus pragmatis, wajar saja gitu, nggak ada yang aneh-aneh gitu. Dan kita lihat anak-anak tahu apa yang harus mereka lakukan, dan tim pelatih kan juga belajar ya di babak kualifikasi Piala Asia kemarin lawan Australia ya. Bagaimana mereka bisa overcome dari sebelumnya di AFF kalah 3-5, kemudian di kualifikasi lawan Australia bisa meraih hasil imbang, kan itu dari hasil pembelajaran. Dan kemarin lawan Korea juga tentu Coach Nova sudah belajar betul dengan tim analisnya untuk menganalisa apa yang bisa dicapai melawan Korea. Ya, strategi counter defense itu sudah sangat tepat dengan menyesuaikan potensi yang kita punya. Sekarang ini tadi dikatakan oleh Pak Zaki betul sekali, ini turnamen, ini cuma 3 game. Beda dengan liga yang pertandingannya banyak. Kita bisa pakai filosofi tuh. Jadi kalau kalah kita masih bisa recovery karena ada game-game yang lebih banyak ke depan. Kalau turnamen yang dikedepankan itu taktik, filosofi menyesuaikan. Nah, Coach Nova itu lebih mempertimbangkan itu. Makanya sangat berbeda ketika kita bermain sangat tertutup melawan Korea dengan tadi malam kita bermain lawan Myanmar. Itu karakter tim kita yang sesungguhnya. Karena yang dihadapi adalah tim yang boleh dibilang setara sama kita. Baru kita boleh adu taktik, adu strategi, adu ofensif gitu. Dan anak-anak berhasil gitu menunjukkan performa terbaik versi mereka gitu. Jadi kalau kita mau nonton karakter dan juga permainan yang sebenarnya dari timnas U17 ini, yaitu lawan Yaman. Itu baru kita bisa lihat potensi goli yang sangat luar biasa. Tadi ayahnya juga sudah katakan, itu memang spesialis goli, itu bola-bola susah itu dia jago dia. Kalau bola-bola susah, bola-bola gampang malah susah dia. Jadi dia goli itu punya spesialisasi sendiri tuh. Terus bagaimana Fadli Alberto, koneksinya kan, chemistry-nya dengan Guli di depan sangat baik. Terus Evandra sudah semakin matang. Itu karakter yang ditunjukkan dari permainan timnas yang sesungguhnya ketika melawan Yaman tadi malam. Baik, Bung Yuke, ini kan kemudian tidak terelakkan ya, kemudian ada perbandingan antara timnas U17 dengan timnas senior. Kita bisa merasakan sebagai penonton bagaimana anak-anak ini kemudian tadi malam kita lihat bermain sangat tenang, sangat percaya diri, sangat solid. Apa kira-kira yang jadi resep berbeda dengan tim senior? Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Ditahan dulu pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali usai jeda berikut.